Ya pemirsa, untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Head of Retail Research MNC Sekuritas, Herditya Wicaksana. Halo Mas Didit, apa kabar Mas? Halo, selamat sore Mbak, kabar baik. Ya, Mas Didit, IHSG Ya. turun 5 hari beruntun nih Mas, dengan mundurnya Peri Warjio dari kursi Gubernur Bank Indonesia. Nah, seberapa besar nih Mas diskon investor asing terhadap pasar kita akibat kekhawatiran hilangnya independensi Bank Sentral? Oke, baik. Kalau dari sisi teknikal, memang kami melihat pergerakan ISG yang terkoreksi ini relatif masih cukup dalam taraf wajarnya ya, di mana kemarin selama 9 hari berturut-turut, pergerakan ISG juga sudah menguat, dan kalau kita lihat penguatan ISG ini masih diiringi dengan adanya net foreign sale sendiri, di mana memang beberapa adanya outflow ya dari investor asing di pergerakan ISG sendiri. Dan koreksi ini kami perkirakan masih cukup wajar, di mana kami menilai memang akan masih ada tekanan lanjutan dari pergerakan ISG sendiri, di mana level 6.074 sampai 6.100 ini menjadi area koreksi berikutnya dari pergerakan ISG. Tapi demikian kita lihat dari sisi volumenya pun ini pergerakan volumenya sendiri dengan adanya penurunan ini volumenya juga mulai mengecil, diperkirakan juga nampaknya penurunannya sudah mulai terbatas. Namun apabila kita kaitkan dengan adanya pengunduran diri Gubernur BI kemarin, Pak Peri Warjio sendiri, memang kami melihat di sini nampaknya akan memunculkan kekhawatiran ya, akan kebijakan yang berorientasi dalam jangka pendek, di mana apakah nanti stabilitas kebijakan moneter ini akan terus berlanjut atau terus continue ya ke depannya begitu, ini memunculkan kekhawatiran sendiri. Namun demikian, kalau kita melihat dengan adanya pejabat sementara, yakni Ibu Destri kemarin, nampaknya ini masih akan melanjutkan terlebih dahulu untuk kebijakan-kebijakan moneter yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia sendiri. Meskipun kalau kita lihat, memang nilai tukar rupiah sendiri ini masih relatif melemah terhadap dolar Amerika, seperti itu kira-kira. Ya Mas, apakah kondisi koreksi ini akan berpotensi flight besar-besaran sampai ada kejelasan siapa sih pengganti Gubernur Bank Indonesia? Oke, seperti yang kami sampaikan sebelumnya tadi, memang nampaknya koreksi masih akan terus berlanjut, namun demikian akan cenderung terbatas, nanti dapat dicermati rentang area 6.074 sampai ke area 6.100-an sebagai area koreksinya. Namun demikian ya memang dengan adanya pengunduran diri dari Gubernur BI kemarin, ini investor juga mencermati akan pengganti ke depannya siapa ya, dan bagaimana track record-nya, sekaligus untuk bagaimana nanti kejelasan kebijakan moneter Indonesia ke depannya. Namun demikian, di sisi lain, investor juga mencermati atau juga menanti akan adanya FOMC meeting ya di pekan ini, di mana kalau kita lihat dari FOMC meeting sendiri, nampaknya probabilitas suku bunga The Fed sendiri ini masih akan ditahan di level 3,75 dengan adanya data-data yang sudah rilis kemarin. Nampaknya The Fed masih akan stay di angka 3,75 dan nampaknya masih akan higher for longer ke depannya apabila dari sisi inflasi dan juga dari sisi konflik di Timur Tengah ini belum mereda, kira-kira seperti itu. Ya, baik Mas. Selanjutnya ini nilai transaksi terlihat juga sangat lesu, hanya di kisaran 10,9 triliun rupiah. Di tengah koreksi tajam ini Mas, ada apa sih di balik transaksi sub ini? Oke, kami melihat dengan adanya koreksi dari ISG sendiri dan juga mungkin 1-2 hari belakangan ini transaksi yang relatif cukup sepi, nampaknya investor ini cenderung wait and see ke depannya, di mana investor akan menantikan seperti apa yang kami sampaikan tadi, FOMC meeting di pekan ini, di mana nampaknya masih akan The Fed masih akan menahan suku bunga acuannya di angka 3,75, dan demikian kalau kita lihat investor juga masih mencermati akan adanya kondisi di Timur Tengah, apakah akan kembali tenang seperti yang saat ini atau nanti akan bergejolak kembali, karena kalau kita lihat nampaknya pihak Amerika ini juga sudah untuk mulai menurunkan agresi militernya di Timur Tengah sendiri, dan dapat kita lihat juga harga minyak mentah dunia juga sudah relatif turun. Namun demikian tidak menutup kemungkinan ke depannya ini akan memanas kembali sehingga akan meningkatkan kembali dari harga minyak mentah dunia dan meningkatkan kembali kekhawatiran investor akan adanya inflasi global
yang relatif cukup tinggi, sehingga nanti ke depannya nampaknya akan untuk adanya perlambatan dari ekonomi global. Dan kalau kita lihat juga fase wait and see ini nampaknya akan berlangsung hingga mungkin di Agustus ya, di minggu pertama atau minggu kedua Agustus, karena melihat dari si volumenya sendiri ini juga relatif mengecil begitu. Ya, baik Mas. Dengan kondisi BI tanpa nahkoda definitif saat ini, menurut Anda apakah intervensi di pasar spot dan di NDF masih akan efektif atau ibarat membuang garam ke laut? Oke, baik. Kalau kita bicara intervensi, kita melihat intervensi di pasar moneter nampaknya akan masih berjalan sesuai sistem dan mekanisme operasional dari Bank Indonesia sendiri ya. Sehingga menurut kami intervensi ini nampaknya hanya sebagai peredam gejolak dalam jangka pendek aja. Karena melihat dari kondisi globalnya sendiri yang masih cenderung volatil ya, di mana dengan adanya intervensi-intervensi yang tidak tepat sasaran, ini hanya akan seperti yang dikatakan tadi, seperti membuang garam ke laut. Kalau kita juga tetap harus melihat apakah dari sisi kondisi global yang mendukung, kemudian kita lihat juga dari indeks dolarnya sendiri, di XY sendiri ini juga masih relatif menguat. Jadi istilahnya apabila nanti intervensinya memang tidak tepat sasaran, ya ini hanya akan menghabiskan dari sisi devisanya saja, seperti itu. Baik, dengan kondisi pasar yang sedang menunggu hasil rapat The Fed, Mas. Jika Ya. skenario terburuk terjadi dan The Fed tetap hawkish, di level berapakah support logis IHSG dan rupiah? Oke, kami melihat untuk pergerakan ISG sendiri, nampaknya area support terdekatnya ini di level 6.111 yang ada kemungkinan dalam jangka pendek ini akan diuji begitu ya. Dan area support berikutnya yang agak cukup krusial ini berada di area 5.987. Apabila area support ini tertembus, bukan tidak mungkin lagi ISG akan kembali menguji di area 5.839 sampai paling tidak nanti ke area 5.600-an terlebih dahulu. Sedangkan untuk nilai tukar rupiah terhadap US dollar sendiri yang saat ini berada di 18.168 ya, yang dapat kita perhatikan nanti di area 18.200. Apabila break dari 18.200, nampaknya rupiah masih akan melanjutkan pelemahannya hingga ke 18.290 sampai ke 18.386. Dan untuk best case skenario-nya apabila rupiah masih mampu bertahan di bawah 18.000 gitu ya, maka ada perkiraan rupiah nanti akan menguji 17.900 sampai ke 17.780 seperti itu. Ya, Mas Didit, ini sektor properti juga terlihat anjlok paling dalam hingga Ya, 3,25% ya, Mas. Dengan rupiah di ya. atas 18.000 dan potensi suku bunga ditahan tinggi. Apakah ini lonceng kematian sementara untuk emiten properti dan perbankan? Nih, bagaimana Mas melihat resiko kredit macet atau PL-nya ke depan? Oke, kalau kita lihat memang di era suku bunga yang dapat dikatakan cenderung tinggi begitu ya, kami melihat memang ini masih menekan sektor properti ke depannya ya. Karena kalau kita lihat dengan tingginya suku bunga, tentu saja end user ya atau orang perorangan ini akan cenderung menahan untuk membeli properti ke depannya seperti itu. Dan kalau kita lihat juga dari sisi emiten-emiten yang berhubungan dengan utang dalam fala sendiri, ini juga akan cenderung tertekan ke depannya seperti itu. Dan kalau kita lihat dari perbankan sendiri, sebenarnya kinerjanya ini juga masih cenderung moderat gitu ya untuk perbankan. Namun demikian, resikonya tetap ada yang perlu kita perhatikan dari sisi margin bunga bersihnya dari sisi perbankan. Dan kalau kita lihat memang pergerakan perbankan sendiri sebagai mover ISG saat ini juga masih relatif terkoreksi sehingga membebani dari pergerakan ISG sendiri seperti itu. Baik, terakhir Mas Didit, untuk Ya. investor retail yang saat ini portofolionya terbakar merah, apa strategi yang paling rasional saat ini? Oke, baik. Kalau kita lihat dari investor sendiri, ini apabila dalam kondisi seperti ini ya, ini kita harus disiplin dalam tradingnya sendiri, di mana memang harus ditetapkan dari level stop loss-nya. Apabila memang sudah break dari area stop loss-nya, nampaknya investor juga harus disiplin terhadap level stop loss tersebut.
sehingga harus untuk di-cut terlebih dahulu. Sehingga kalau kita lihat untuk trading ke depannya, ini teman-teman investor ini bisa untuk buy on weakness terlebih dahulu di emiten-emiten yang sedang mungkin berpengaruh positif dari sisi kondisi ekonomi atau kondisi global yang seperti ini. Dan juga kita lihat nampaknya untuk emiten-emiten yang masih berhubungan dengan nilai tukar yang masih cenderung tinggi, ini mungkin dapat dihindari terlebih dahulu. Kira-kira seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Mas Didit untuk waktu dan analisisnya di Prime Report hari ini. Sehat dan sukses selalu, Mas. Terima kasih. Yang didukung oleh